Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul distribusi probabilitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agnia Salsabila Setiadi dengan NPM 2001146 dan rekan saya yang bernama Sultan Amardia Ulhaq dengan NPM 200110065. variabel acak. Variabel acak adalah besaran yang hasil masa depannya tidak pasti. Setiap variabel acak dikaitkan dengan distribusi probabilitas yang menggambarkan variabel secara lengkap. Kita dapat melihat distribusi probabilitas dalam dua tipe variabel acak, yaitu pertama, variabel acak diskrit adalah variabel yang dapat mengambil paling banyak jumlah nilai yang mungkin dapat dihitung. Misalnya, variabel acak diskrit X dapat mengambil jumlah keluaran terbatas X1, X2, sampai dengan Xn. N adalah kemungkinan hasil. Atau variabel acak diskrit Y dapat mengambil jumlah hasil yang tidak terbatas tanpa akhir. Karena kita dapat menghitung semua hasil yang mungkin dari X dan Y. Untuk variabel acak diskrit, notasi singkat untuk fungsi probabilitas adalah Px sama dengan Px sama dengan X. Tipe kedua adalah variabel acak kontinu, yaitu kita tidak dapat menggambarkan hasil yang mungkin dari variabel acak kontinu dengan daftar, karena hasilnya 1/2, 2/2, tidak ada dalam daftar. Tingkat pengembaliannya adalah dari variabel acak kontinu. Untuk variabel acak kontinu, fungsi probabilitas yang dilambangkan fx dan disebut fungsi kepadatan probabilitas atau hanya kepadatan. Selanjutnya ada fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas di sini memiliki dua sifat utama, yaitu yang pertama menggunakan notasi untuk variabel acak diskrit. 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung X kurang dari 1, karena probabilitas adalah angka antara 1 dan angka antara 0 dan 1. Lalu yang kedua, jumlah probabilitas P dalam kurung X di atas semua nilai X sama dengan 1. Jika kita menjumlahkan probabilitas dari semua hasil yang mungkin berbeda-beda dari dalam variabel acak, kita dapat melihat distribusi probabilitas dalam dua cara, yaitu yang pertama ada fungsi probabilitas, yaitu fungsi yang menentukan probabilitas variabel acak mengambil nilai tertentu. P dalam kurung X sama dengan X adalah probabilitas bahwa variabel acak X mengambil nilai. Perhatikan bahwa huruf besar X mewakili variabel acak dan huruf kecil mewakili nilai spesifik yang mungkin diambil oleh variabel acak. Lalu yang kedua ada fungsi distribusi kumulatif, dapat disebut juga dengan CDF. Fungsi ini singkatnya disebut dengan fungsi distribusi atau memberikan probabilitas bahwa variabel acak X besar lebih kecil dari atau sama dengan nilai tertentu X kecil, P dalam kurung X besar. Untuk variabel acak diskrit dan kontinu, notasi singkatnya adalah F besar dalam kurung X kecil sama dengan P besar dalam kurung X besar. Bagaimana hubungan fungsi distribusi kumulatif dengan fungsi probabilitas? Kata kumulatif bercerita untuk mencari F besar dalam kurung X kecil, kita jumlahkan atau akumulasikan. Nilai fungsi probabilitas untuk all out kurang dari atau sama dengan TOR. Fungsi CDF sejajar dengan frekuensi relatif kumulatif. Selanjutnya, contoh 5 step 1, distribution bond price atau distribusi harga obligasi. Ketika meneliti model probabilitas untuk harga obligasi,
Maka kita akan mulai dengan mempelajari karakteristik obligasi yang mempengaruhi harga. Berapakah nilai terendah dan tertinggi yang mungkin untuk harga obligasi? Mengapa? Apa saja karakteristik lain dari obligasi yang dapat mempengaruhi distribusi harga obligasi? Kita dapat menyimpulkan bahwa nilai terendah dari harga obligasi adalah 0 ketika obligasi tidak berharga. Identifikasi nilai tertinggi yang mungkin untuk harga obligasi lebih menantang. Pembayaran yang dijanjikan pada obligasi kupon adalah kupon atau pembayaran bunga, ditambah jumlah nominal pokok. Harga obligasi adalah nilai diskon sekarang dari pembayaran yang dijanjikan. Karena investor membutuhkan pengembalian investasi, 0% adalah batas bawah tingkat diskon yang akan digunakan investor untuk mendiskon pembayaran obligasi yang dijanjikan. Pada tingkat diskonto 0%, harga obligasi adalah jumlah dari nilai nominal dan sisa kupon tanpa diskon. Tingkat diskonto dengan demikian menempatkan batas atas pada harga obligasi. Misalnya, nilai nominalnya adalah $1.000 dan kuponnya 40. Interval 0 sampai 1080. Menangkap semua kemungkinan dari harga obligasi, batas ini berkurang seiring waktu karena jumlah pembayaran yang tersisa berkurang. Karakteristik lain dari obligasi juga mempengaruhi distribusi harganya. Pull to par value adalah salah satu karakteristiknya. Saat mendekati tanggal jatuh tempo, standar deviasi harga obligasi cenderung tumbuh lebih kecil karena harga obligasi konvergen ke nilai PIR. Opsi yang disematkan juga mempengaruhi harga obligasi. Misalnya, dengan obligasi yang saat ini dapat ditarik kembali, penerbit dapat menarik kembali obligasi tersebut dengan premi yang telah ditentukan sebelumnya di atas PR. Obligasi penerbit ini memotong sebagian dari keuntungan obligasi. Permodelan distribusi harga obligasi adalah masalah yang menantang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada distribusi probabilitas yang paling sederhana, yaitu distribusi seragam diskrit. Distribusi seragam diskrit merupakan distribusi peluang yang paling sederhana. Misalkan hasil yang memungkinkan adalah bilangan bulat 1 hingga 8, inklusif, dan probabilitas bahwa variabel acak mengambil salah satu dari nilai yang mungkin adalah sama untuk semua hasil, yaitu seragam. Dengan 8 hasil, P besar dalam kurung X kecil 1/8 atau 0,125 untuk semua X besar dalam kurung X besar sama dengan 1 hingga 8. Pernyataan yang baru saja dibuat adalah deskripsi lengkap dari diskrit ini, yaitu variabel acak seragam. Distribusi memiliki jumlah terbatas dari hasil yang ditentukan dan setiap hasil memiliki kemungkinan yang sama. Lalu di sini terlihat tabel strip 1 merangkum dua pandangan dari variabel acak ini, yaitu fungsi probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif. Pada tabel di atas, kita dapat mencari 3 probabilitas. P besar dalam kurung X besar kurang dari sama dengan 7, lalu P besar dalam kurung 4 kurang dari X kurang dari 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6, dan P dalam kurung 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Dari tabel tersebut, kita dapat mengilustrasikan bagaimana menggunakan CDF untuk menemukan probabilitas bahwa variabel acak akan jatuh dalam interval apapun, untuk variabel apapun, tidak hanya seragam. Sehingga dapat ditemukan yang pertama, probabilitas bahwa X besar lebih kecil atau sama dengan
7, dalam kurung sama dengan 7, P besar dalam kurung X7 adalah entry berikutnya. Terakhir pada kolom ketiga 0,875 atau 87,5%. Lalu yang kedua, untuk mencari P besar dalam kurung 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6, kita perlu mencari jumlah dari 3 probabilitas, yaitu P kecil sama dengan 4, P kecil sama dengan 5, dan P kecil sama dengan 6. Kita dapat menemukan jumlah ini dengan dua cara. Kita dapat menambahkan P kecil dalam kurung 4, P kecil dalam kurung 5, dan P kecil dalam kurung 6 dari kolom kedua, atau kita dapat menghitung probabilitas sebagai perbedaan dua nilai fungsi distribusi, yaitu F besar sama dengan 6, F besar dalam kurung 6 sama dengan P besar dalam kurung X kurang dari 6 sama dengan P dalam kurung 6 ditambah P dalam kurung 5 ditambah P dalam kurung 4 ditambah P dalam kurung 3 ditambah P dalam kurung 2 ditambah P dalam kurung 1. Lalu menjadi F dalam kurung 3 sama dengan P dalam kurung X besar kurang dari 3 sama dengan P dalam kurung 3 ditambah P dalam kurung 2 ditambah P dalam kurung 1. Maka akan menjadi P dalam kurung 4 kurang dari X besar dalam kurang dari 6 sama dengan F besar dalam kurung 6 dikurangi F besar dalam kurung 3 sama dengan P kecil dalam kurung 6 ditambah P kecil dalam kurung 5 ditambah P kecil dalam kurung 4 akan menjadi 3/8. Jadi hasil dari probabilitas kedua dari F besar dalam kurung 6 dikurangi F besar dalam kurung 3 sama dengan 3/8. Probabilitas yang ketiga yaitu P besar sama dengan P besar dalam kurung 4 kurang dari X besar kurang dari sama dengan 6 merupakan probabilitas X besar kurang dari 1 atau sama dengan 6 tetapi lebih besar dari 4, yaitu P kecil dalam kurung 5 ditambah P kecil dalam kurung 6. Ini menghitungnya sebagai berikut menggunakan cara F, yaitu P besar dalam kurung 4 kurang dari X besar kurang dari sama dengan 6 sama dengan P besar dalam kurung X 6 kurangi 6 P besar dalam kurung X4 sama dengan F dalam kurung 6 dikurangi F dalam kurung 4 sama dengan P kecil dalam kurung 6 ditambah P kecil dalam kurung 5 menjadi 2/8. Jadi kita hitung probabilitas ketiga sebagai F besar dalam kurung 6 dikurangi F besar dalam kurung 4 sama dengan 2/8. Probabilitas seragam diskrit memenuhi sifat umum dari fungsi probabilitas yang diberikan sebelumnya. Yang pertama yaitu 0 kurang dari P kecil dalam kurung X kecil kurang dari sama dengan 1. Kita dapat melihat bahwa P besar dalam kurung X kecil sama dengan 1/8 di kolom tabel pertama. Perhatikan bahwa P kecil dalam kurung X kecil sama dengan 0 untuk bilangan F kecil seperti negatif 14 atau 12,25 atau 12,215 yang tidak terdapat dalam kolom tersebut. Lalu sifat kedua
yaitu probabilitas berjumlah 1. Di sini CDF memiliki dua karakteristik sifat lainnya, yaitu CDF terletak antara 0 dan 1 untuk sembarang sama dengan 0 kurang dari sama dengan F besar dalam kurung X kecil kurang dari sama dengan 1. Saat meningkatkan X kecil, CDF akan meningkat atau akan tetap konstan. Distribusi seragam memiliki kegunaan teknis yang penting. Ini adalah dasar untuk menghasilkan angka acak yang pada gilirannya menghasilkan pengamatan acak untuk semua distribusi probabilitas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, yaitu distribusi binomial. Dalam banyak konteks investasi, kita dapat melihat hasil sebagai keberhasilan atau kegagalan, atau sebagai biner, yaitu ganda, dalam beberapa cara lain. Ketika kita membuat pernyataan probabilitas tentang catatan keberhasilan dan kegagalan, atau tentang apapun dengan hasil biner, kita sering menggunakan distribusi binomial. Apa model yang baik? Bagaimana harga saham bergerak sepanjang waktu? Model yang berbeda sesuai untuk penggunaan yang berbeda. Charles Ross dan Rubinstein tahun 1979 mengembangkan model penetapan harga opsi berdasarkan pergerakan biner. Harga naik atau turun untuk aset yang mendasari opsi. Model penetapan harga opsi binomial mereka adalah yang pertama dari kelas model penetapan harga opsi terkait yang telah memainkan peran penting dalam pengembangan industri derivatif. Fakta itu saja akan menjadi alasan yang cukup untuk mempelajari distribusi binomial. Tetapi distribusi binomial juga memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan. Blok bangunan dari distribusi binomial adalah variabel acak Bernoulli, dinamai dari ahli probabilitas Swiss Jacob Bernoulli. Misalkan, ketika kita memiliki percobaan atau suatu peristiwa yang mungkin berulang, yang menghasilkan salah satu dari dua hasil. Percobaan seperti itu adalah percobaan Bernoulli. Jika kita biarkan Y sama dengan 1 ketika hasilnya berhasil dan Y sama dengan 0 ketika hasilnya gagal, maka fungsi probabilitas dari variabel acak Bernoulli Y adalah P1 sama dengan P dalam kurung Y sama dengan 1 tutup kurung P, atau P dalam kurung 0 sama dengan P buka kurung Y sama dengan 0 tutup kurung sama dengan 1 dikurang P, di mana P adalah peluang percobaan berhasil. Contoh selanjutnya, langkah pertama untuk memahami model penetapan harga opsi binomial. Adapun contoh 5-2 yaitu pergerakan harga saham satu periode sebagai Bernoulli variabel acak. Misalnya, kita menggambarkan pergerakan harga saham dengan cara berikut ini. Harga saham hari ini S besar, periode selanjutnya harga saham biasa bergerak naik atau turun. Probabilitas gerakan naik adalah P kecil dan probabilitas gerakan turun adalah 1 min P. Dengan demikian, harga saham adalah variabel acak Bernoulli dengan probabilitas keberhasilan dalam kurung pergerakan naik sama dengan P. Ketika saham bergerak naik, harga akhir adalah U kecil S besar. Dengan sama dengan 1 ditambah tingkat pengembalian. Jika saham bergerak naik, misalnya jika stok menghasilkan 0,01 atau 1% pada pergerakan naik, U sama dengan 1,01. Ketika saham bergerak turun, harga akhir adalah DS, dengan D kecil sama dengan 1 ditambah tingkat pengembalian jika saham bergerak turun. Misalnya, jika stok mobil minus 0,01 atau minus 1% bergerak turun, D sama dengan 0,99. Dalam model pergerakan harga saham pada contoh 5-2, keberhasilan dan kegagalan pada percobaan tertentu berhubungan dengan pergerakan naik dan pergerakan turun.
Dalam contoh berikut, kesuksesan adalah perdagangan yang menguntungkan dan kegagalan adalah perdagangan yang tidak menguntungkan. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh 5.3 yaitu meja perdagangan mengevaluasi pialang blok atau bisa disebut juga dengan broker. Ketika bekerja dalam perdagangan ekuitas di pengelola uang institusional yang secara teratur bekerja dengan sejumlah broker blok. Blok adalah perintah untuk menjual atau membeli yang juga untuk likuiditas yang biasanya tersedia di jaringan dealer atau bursa saham. Perusahaan telah mengetahui minat dalam jenis saham tertentu. Broker blok menghubungi meja perdagangan di saat mereka ingin menjual blok saham yang menurut mereka mungkin akan dibeli oleh perusahaan. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa transaksi ini memiliki resiko yang pasti. Misalnya, jika klien pialang atau penjual saham memiliki informasi yang tidak menguntungkan tentang saham, atau jika jumlah total yang dia jual melalui semua saluran tidak dikomunikasikan secara jujur kepada Anda. Anda mungkin akan melihat kerugian langsung pada perdagangan. Dari waktu ke waktu, perusahaan akan mengaudit kinerja pialang blok atau broker. Perusahaan akan menghitung pasca perdagangan pengembalian dolar yang disesuaikan dengan risiko pasar atas saham yang dibeli dari pialang blok. Atas dasar itu, kita dapat mengklasifikasikan setiap perdagangan sebagian tidak menguntungkan atau menguntungkan. Anda telah merangkum kinerja pialang tersebut dalam spreadsheet dikutip pada tabel 5.2 yang dapat dilihat untuk bulan November tahun 2003. Nama pialang diberikan kode BB1, BB001 dan BB002. Dalam perdagangan percobaan Bernoulli pada tabel di atas, pada bulan November 2003, hitungan persentase perdagangan yang menguntungkan dua blok broker ini merupakan perkiraan sebagai variabel P kecil. Probabilitas yang mendasari suatu perdagangan yang sukses dalam kurung menguntungkan tiap-tiap broker. Maka perusahaan mencatat 3 plus 9 sama dengan 12 merupakan perdagangan atau total baris dengan broker blok BB1, BB001 karena 3 dari 12 merupakan perdagangan yang menguntungkan. Persentase perdagangan yang menguntungkan adalah 3/12 atau sekitar 25%. Sedangkan dengan broker berkode BB002, persentase perdagangan yang menguntungkan adalah 5/8 atau 62,5%. Perdagangan di atas merupakan percobaan Bernoulli dan perhitungan di atas memberikan perkiraan probabilitas yang mendasari perdagangan yang menguntungkan atau sukses dengan dua broker. Untuk broker BB001 diperkirakan adalah P kecil sama dengan 0,25, sedangkan untuk broker BB002 diperkirakan P kecil sama dengan 0,625. Pada percobaan variabel Bernoulli, kita dapat memiliki 0 hingga N atau total batas keberhasilan. Jika percobaan individu adalah acak, jumlah keberhasilan dalam N percobaan juga akan acak. Sebuah variabel binomial acak X besar didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan dalam percobaan Bernoulli. Variabel acak binomial adalah jumlah variabel acak Bernoulli, yaitu Y faktorial, faktorial sama dengan 1, 2, hingga
tak terbatas. Maka dari itu, X besar sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah titik-titik ditambah Y tak terbatas, di mana Y tersebut merupakan hasil pada percobaan pertama. 1 jika berhasil dan 0 jika gagal. Kita tahu bahwa variabel acak Bernoulli dapat didefinisikan oleh parameter P. Jumlah percobaan N adalah parameter kedua dari variabel acak binomial. Distribusi binomial membuat asumsi ini. Yang pertama, probabilitas P merupakan keberhasilan H yang konstan pada semua percobaan. Lalu yang kedua, uji coba bersifat independen. Asumsi kedua, kekuatan penyederhanaan yang besar. Jika uji coba individu dikorelasikan menghitung sejumlah probabilitas keberhasilan pada percobaan variabel N akan jauh lebih rumit. Di bawah dua asumsi di atas, variabel acak binomial sepenuhnya dijelaskan oleh dua parameter, yaitu N kecil dan P kecil, atau dapat ditulis juga sebagai berikut. Yang kita baca sebagai X besar memiliki distribusi binomial dengan parameter N kecil dan P kecil. Anda dapat melihat bahwa variabel acak Bernoulli adalah variabel acak binomial dengan N kecil sama dengan 1, atau dapat disebut juga dengan Y besar memiliki distribusi binomial di dalam kurung dengan parameter 1 dan P kecil. Sekarang, kita dapat menemukan ekspresi umum untuk probabilitas bahwa variabel acak binomial menunjukkan X kecil sukses dalam percobaan N. Kita dapat berpikir dalam kerangka model dinamika harga saham yang dapat digeneralisasi untuk memungkinkan kemungkinan pergerakan harga saham jika periode dibuat sangat kecil. Setiap periode merupakan percobaan Bernoulli. Dengan probabilitas sama dengan P kecil, harga saham bergerak naik. Dengan probabilitas 1 dikurangi P kecil, maka harga akan bergerak turun. Sukses adalah gerakan naik dan X kecil adalah jumlah gerakan naik atau sukses dalam suatu periode atau percobaan. Dengan pergerakan setiap periode independen dan P kecil konstan, jumlah pergerakan naik dalam suatu periode adalah variabel acak binomial. Sekarang kami mengembangkan ekspresi untuk P besar dalam kurung X sama dengan X kecil, fungsi probabilitas untuk variabel acak binomial. Urutan periode N yang menunjukkan persis X kecil gerakan naik harus menunjukkan gerakan turun. Dalam hal ini, kita memiliki banyak cara berbeda untuk mengurutkan gerakan naik dan turun untuk mendapatkan total X kecil gerakan naik, tetapi diberikan percobaan independen, setiap urutan dengan pergerakan RUP harus terjadi dengan probabilitas berikut. Sekarang, kita perlu mengakali probabilitas ini dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan urutan dengan X bergerak ke atas menggunakan hasil dasar dalam menghitung dari bab tentang konsep probabilitas, yaitu N faktorial per dalam kurung N kecil dikurangi X kecil faktorial
X kecil faktorial. Urutan yang berbeda dalam percobaan yang menghasilkan gerakan naik atau sukses dan N kecil merupakan gerakan turun atau gagal. Ingat dari bab tentang konsep probabilitas bahwa faktorial dalam kurung N faktorial didefinisikan sebagai N kecil dalam kurung N dikurang 1 dalam kurung N dikurang 2 titik-titik 1 dan 0 faktorial sama dengan 1 faktorial menurut konvensi. Misalnya 5 faktorial sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 4 dalam kurung 3 dalam kurung 2 dalam kurung 1 sama dengan 120. Rumus kombinasi N faktorial dalam kurung N dikurangi X kecil faktorial X kecil dilambangkan dengan sebagai berikut. Rumus di atas dibaca N kombinasi X atau N pilih X. Misalnya, selama 3 periode, tepat 3 urutan berbeda memiliki 2 gerakan naik, yaitu up, up, down, up, down, up, dan down, up, up. Kami mengkonfirmasi ini sebagai berikut. Secara hipotesis, setiap barisan dengan 2 gerakan naik memiliki probabilitas sekitar 0,15, maka peluang total 2 gerakan naik dalam 3 periode adalah 3 dikali 0,15 sama dengan 0,45. Contoh ini akan meyakinkan Anda bahwa untuk X besar terdistribusi B dalam kurung N kecil P kecil, probabilitas keberhasilan X kecil pada percobaan N kecil dirumuskan sebagai berikut. Beberapa distribusi selalu simetris seperti normal, dan yang lain selalu asimetris atau miring seperti log normal. Distribusi binomial simetris ketika probabilitas keberhasilan pada percobaan adalah 0,50, tetapi asimetris atau miring sebaliknya. Kita dapat menggambarkan persamaan 5 strip 1 dalam kurung fungsi probabilitas dan CDF melalui kasus simetris. Pertimbangkan variabel acak terdistribusi B besar dalam kurung N kecil sama dengan 5, P kecil sama dengan 0,50. Tabel 5 strip 3 berisi deskripsi lengkap dari variabel acak ini. Kolom keempat dari tabel 5 strip 3 adalah kolom kedua kombinasi dari X kecil, kolom 3 P pangkat 1 dalam kurung 1 dikurangi P. Kolom keempat memberikan probabilitas untuk setiap jumlah gerakan naik dari kolom pertama. Kolom kelima mengumpulkan entry di kolom keempat adalah fungsi distributif kumulatif.